Sudah. Coba Ibu tes dulu ya. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapa kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama siswa kelas 5. Semuanya hebat, Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar sesama. Kami fokus, kami bisa berbagi paham. Oke, tepuk tangan. Kalian sebelumnya pernah belajar tentang aturan? Aturan gimana? Di sekolah, di masyarakat. Masyarakat. Oke, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Coba Ibu tanya, apa aturan di sekolah? Tidak terlambat. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Terus apa lagi? Ada lagi? Berbicara yang Ya, baik. berbicara yang baik. Kalau aturan di rumah kira-kira apa? Di rumah? Tidak bermain HP larut malam. Terus ada lagi? Membereskan tempat tidur. Betul, membereskan tempat tidur. Kalau di masyarakat apa? Kira-kira? Tidak membuang sampah. Betul, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Yang di masyarakat aturannya? Gotong royong. Betul, gotong royong. Anak-anak tahu tidak kita hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang sudah tahu apa itu norma? Tapi lupa. Oke. Misal kalian sedang bermain bersama teman, terus tiba-tiba terdengar azan. Bagi yang umat Islam, apa yang seharusnya dilakukan? Berhenti bermain dan sholat. Kemudian kalau kita lagi jalan-jalan keluar, terus tidak sengaja berpapasan dengan bapak ibu guru di jalan, apa yang harus kita lakukan? Menyapa, betul. Kemudian kalau kita sedang pergi berkendara naik motor, apa yang wajib kita gunakan? Helm. Semua yang kita sebutkan tadi itu merupakan bentuk pengamalan norma. Nanti kita akan belajar tentang pengamalan norma dalam sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami norma dan perilaku yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menghargai norma dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mencontohkan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu norma? Ada yang bisa bantu baca? Norma. Oke, jadi norma itu adalah kebiasaan atau aturan yang kita jadikan pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi kita berperilaku setiap hari itu harus sesuai dengan norma. Nah, untuk apa sih norma itu? Nah, norma yang pertama fungsinya untuk menjaga ketertiban sosial. Kira-kira kalau semua menerapkan norma, semua masyarakat menerapkan norma, apakah akan terjadi ketertiban? Atau malah kerusuhan? Ketertiban. Nah, kemudian norma itu juga mengatur perilaku individu. Misalnya, tapi kita bermain, tapi tiba-tiba dengar azan, sikap kita harus apa? Ya, harus segera sholat. Nah, itu juga mengatur perilaku individu. Ada 4 jenis norma. Apa saja yang pertama? Hukum. Terus? Kesusilaan. Yang lain? Kesopanan. Ada yang sudah tahu apa arti dari keempat norma ini? Menurut Kalisa apa? Sebelum makan kita berdoa dan sesudah sholat. Ya, sebelum makan kita berdoa. Itu termasuk penerapan norma agama ya, Kalisa? Ya. Nah, yang pertama norma agama. Norma agama itu berasal dari Tuhan, dari agama. Hubungannya itu dengan Tuhan. Dari kitab suci isinya itu perintah, larangan dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, saat 5 waktu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Terus yang kedua apa? Ya, mengaji. Itu termasuk penerapan norma agama. Kemudian misalnya perbedaan agama, sikap kita harus bagaimana? Nah, itu merupakan contoh penerapan norma agama. Menjaga kebersihan tempat ibadah juga. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Biasanya norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani kita. Misalnya bersikap jujur. Misalnya kalau kalian ulangan memilih jujur atau menyontek. Jujur. Itu kalian sendiri kan yang memilih untuk jujur. Nah, itu bersumber dari hati nurani kalian untuk mengerjakan ulangan dengan jujur. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari kebiasaan atau tata cara hidup masyarakat. Misalnya, contoh, kalian ingin bertamu ke rumah teman kalian. Apa sikap kalian yang pertama lakukan? Apakah langsung masuk? Itu meminta izin terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lain, memakai pakaian dengan sopan. Nah, kalau kalian keluar, pakaian kalian bagaimana? Sopan tidak? Sopan. Ya, sopan. Kemudian norma yang terakhir, norma hukum. Apa itu norma
Norma hukum ini ada sanksi yang tegas jika ada masyarakat yang melanggar hukum. Misalnya membayar pajak, kita itu wajib tidak sih membayar pajak? Wajib. Kalau pajak listrik itu ada yang tidak membayar pajak, ya dimatiin. Itu namanya sanksi yang tegas. Jadi kita norma hukum ini sifatnya mengikat. Dari materi tadi ada yang masih bingung? Tidak paham. Coba tadi ada apa aja norma? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ini bukunya gambar, ada gambar penerapan norma-norma. Ya. Nanti kalian mengambil gambar, kemudian kalian tunjukkan ke teman kalian. Ini gambar apa? Terus kalian jelaskan ini masuk ke norma mana. Nanti kalian tanda di sini. Paham? Kita ambil apa? Ini. Gambar apa itu? Mendirikan sholat. Iya, mendirikan sholat. Ada orang mendirikan sholat. Nah, menurut Tira, norma apa mendirikan sholat itu? Penerapan norma apa? Norma agama. Betul tidak dapat Tira? Betul. Oke. Baik, benar. Setelah ini siapa? Menggunakan helm saat berkendara. Menggunakan dalam saat berkendara. Norma apa kan itu? Oh. Norma hukum, betul? Betul. Menggunakan dalam saat berkendara. Cepat. Membantu pastinya. Alicia mengambil gambar membantu teman yang sedang terjatuh. Kira-kira apa norma apa? Ya, norma kesusilaan. Gambar apa ini? Menyapa orang yang lebih tua. Menyapa orang yang lebih tua. Kira-kira penerapan norma apa itu? Iya, kesopanan, betul? Betul. Oke. Kalian masih semangat baca tidak? Masih. Coba ikut tes ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana mana? Mana mana mana? Sekarang ibu ada APD. Ibu akan membantu kalian menjadi 3 ada berapa kelompok ya? 3. Yuk lihat tapi belum. Ya, kan belum. Sudah dapat semua? Siapa dapat nomor 1? Nomor 1 sini ya. Siapa dapat nomor 2? Sini 2. Siapa dapat nomor 3? Nomor 3 sini ya. Boleh bergabung dengan kelompok yang lain. Ini kelompok ya, kasih. Boleh ditulis dulu nama kelompoknya. Dibaca dulu petunjuknya. Bacalah setiap cerita berikut dan diskusikan bersama teman-teman. Cerita tersebut itu termasuk norma apa? Termasuk penerapan norma apa? Atau melanggar norma apa? Itu melanggar atau tidak? Kalau iya, pilih yang iya. Kalau tidak, tidak. Ya. Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Sudah semua ya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggotanya adalah Keima, Alicia, dan Sita. Benny bertemu dengan Pak Atom di jalan. Benny pun menyapa Pak Atom dengan ramah. Norma yang terlibat kesopanan, melanggar norma tidak. Sikap yang tepat menyapa Pak Atom dengan ramah. Oke. Tadi ceritanya Doni bertemu Pak Anton di jalan. Kemudian Doni menyapa dengan ramah. Menurut kelompok 1 tadi norma apa itu? Kesopanan. Norma kesopanan betul atau tidak? Betul. Melanggar norma atau tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua terkait materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kita catat sendiri ya. Enggak sendiri. Jangan lupa ditulis dulu nama sama nomor absennya. Sudah? Sudah boleh kumpul masuk ya? Sudah semua ya? Tadi sudah berkelompok? Sudah. Sudah baca kata-kata deh? Sudah. Ini Bu ada makanan. Nanti dimakan aku istirahat ya. Besok lebih semangat lagi ya belajarnya. Sudah. Boleh kita dulu? Tadi kita sudah belajar apa saja? Tadi norma itu apa? Norma adalah aturan yang kita anggap sebagai Norma itu adalah pedoman, aturan yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan hari. Tadi norma itu ada berapa? Apa saja yang pertama? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Apa itu norma agama? Masih ingat? Berkaitan dengan hukum. Iya, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan agama. Contohnya? Contohnya, sholat lima waktu. Iya, sholat 5 waktu beribadah. Yang kedua norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Baik hati. Oke, berasal dari hati nurani. Contohnya? Menjamu, tidak mencontek. Menjaga teman sakit. Tidak mencontek. Yang ketiga, kesopanan. Norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Adalah kebiasaan diri kita sendiri. Contohnya apa norma kesopanan? Contohnya, menyapa orang yang Menyapa orang yang lebih tua. Memakai baju yang tertutup. Oke, mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang. Kalian kalau bertamu di rumah orang, kalian mengetuk pintu dulu atau langsung masuk? mengetuk pintu. Berarti kalian sudah menerapkan norma kesopanan belum? Yang terakhir norma apa terakhir? Apa itu norma hukum? Norma yang bersifat memaksa. Kalau ada yang melanggar kira-kira dapat apa? Sanksi. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ibu ingin kalian menuliskan perasaan kalian pada bahasa. Tidak. Di sini, hari ini aku merasa apa setelah pembelajaran? Aktivitas apa yang kalian suka? Hal apa yang dipelajari? Kali ini aku merasa senang. Ya. Aktivitas kesukaanku hari ini berkelompok. Kalau yang aku pelajari besok hari aku ingin lebih baik dari kemarin. Oke. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Dikasih Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang aturan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, kalian boleh baca-baca di rumah. Siapa yang mau dicoba? Keren. Terima kasih. Ayo sekarang berdoa bagaimana? Mari teman-teman sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Oke. Berdoa. Sekian pembelajaran hari ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.